Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Bapak sudah hadir di kegiatan hari ini. Mohon maaf mengganggu waktu mengajarnya. Ini adalah rencana tindak lanjut rancangan pembelajaran berbasis proyek. Nah, seperti yang Ibu-Ibu dan Bapak ketahui, saya sedang menjalani program PKG PJOK selama 3 bulan dan ini adalah bulan terakhir. Jadi tanggal 27 itu terakhir saya, tinggal beberapa minggu lagi seperti itu. Dan ini semua guru PJOK se-Indonesia harus mengikuti program ini. Seperti tujuan akhirnya seperti itu. Tapi saya angkatan kedua, itu dari Kota Bandung ada 25 orang dan nanti di gelombang ketiga ada sekitar 300 orang. Nanti ya gelombang berikutnya saya nggak tahu, ya mungkin akan lebih banyak lagi. Salah satu tugasnya adalah membuat RTL, rencana tindak lanjut, rencana berbasis pelajaran berbasis proyek. Oke, nah proyeknya apa? Nah ini adalah bugar bersama orang tua dengan senam kreasi peserta didik. Nah seperti itu, jadi anak membuat senam kreasinya, lalu setelah itu, setelah di timeline tertentu, setelah beberapa minggu berlatih dan menciptakan, anak-anak akan menampilkan di panggung bersama guru, orang tua. Jadi orang tuanya juga ikut terlibat melakukan senam kreasi ini. Seperti itu. Oke. Sebagai gambaran umumnya, nanti yang jadi MC, semuanya operator itu dari anak. Nanti anak juga per sesi itu ada pendinginan, inti, pemanasan, inti, dan pendinginan. Jadi memang sudah kita setting urutannya lah seperti itu. Oke. Nah, latar belakangnya program senam kreasi ini akan memberikan kesempatan pada peserta didik untuk menjadi pemimpin dalam proses belajarnya, memilih gerakan yang akan mereka lakukan, menyuarakan pendapat mereka di kelompoknya, memilih cara belajarnya juga, lalu bertanggung jawab atas proses belajarnya sendiri. Jadi dalam pembelajaran ini anak-anak mudah-mudahan bisa pembelajaran bermakna muncul karena ada voice, choice, dan ownership. Jadi anaknya ada suaranya, muncul suara dia, pendapat dia, lalu apalagi ya, dan itu memilih cara belajarnya juga, lalu bertanggung jawab dengan pembelajaran yang mereka lakukan, gerakan yang mereka lakukan, seperti itu. Jadi memiliki rasa ownership-nya muncul dari pembelajaran itu. Oke. Program ini juga tentu didukung oleh sekolah dan juga komunitas yang ada di sekolah. Nah, Ibu Bapak di sini adalah komunitasnya, komunitas belajarnya, komunitas belajar sekolahnya. Aset-aset yang dimiliki juga akan membuat program ini mampu berjalan dengan sangat baik, baik itu aset manusia, kita semua, dan juga sarana prasarana yang dimiliki sekolah, termasuk lapangan, panggung, sound system, dan juga wifi untuk mencari referensi gerakannya. Seperti itu. Tujuan programnya, peserta didik mampu menciptakan gerakan senam sesuai dengan musik secara berkelompok. Peserta didik mampu menampilkan gerakan senam yang telah mereka buat dengan rasa percaya diri. Seperti itu. Berikutnya, tujuan program yang akan dilakukan adalah untuk memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar dalam sekolah. Nah, ada 4 langkah yang akan saya lakukan. Ibu-ibu, Bapak juga. Yang pertama ada peluncuran proyek. Guru menyusun dan menyampaikan proyek senam kreativitas yang akan dilaksanakan pada peserta didik. Jadi nanti saya akan menyampaikan kepada anak-anak. Yang kedua, pengumpulan informasi, mengumpulkan data kebutuhan yang diperlukan dalam melaksanakan proyek, menentukan jadwal untuk mengerjakan proyek senam irama. Data yang dibutuhkan, musik yang anak-anak pilih, seperti itu. Lalu pembuatan kelompoknya disesuaikan dengan anak-anak yang memang satu frekuensi, seperti itu. Pengembangan dan umpan balik, guru melihat keaktifan, keterlibatan peserta didik, ini proses pembelajarannya. Yang pengembangan umpan balik, jadi selama proses latihan ya saya juga memberikan umpan balik, gerakannya harus kayak gimana, seperti apa, dan lain sebagainya. Termasuk juga anak-anak diberikan referensi pembelajaran lewat video, seperti itu. Dan terakhir adalah presentasi, peserta didik menampilkan hasil belajar proyek senam irama kreativitasnya, yang tadi di panggung bersama guru-guru dan juga orang tua. Seperti itu. Struktur program dan mitra dalam komunitas belajarnya, ini ada intrakurikuler. Jadi program kegiatan ini dibuat merupakan sebuah program kegiatan intrakurikuler di sekolah. Jadi masuk ke PJOK, seperti itu. Programnya ini untuk
pilotingnya akan dilakukan di kelas 5. Jadi pilotingnya untuk kelas 5, nanti kalau ini berhasil, kita juga akan coba di kelas-kelas yang lain. Seperti itu. Kolaborasinya, anggota komunitas yang berkolaborasi dalam program ini, guru, wali, dalam pembuatan flyer, jadi nanti ada iklannya gitu ke orang tua tuh. Jadi desain kanvanya nggak PPID aja, tapi anak-anak juga buat desain kanvanya untuk mengundang orang tua datang, lalu jadi MC dan lain sebagainya. Kalau guru PJOK ya jelas mendampingi anak-anak selama proses latihan. Waktunya program ini dilakukan selama 4 minggu dan setiap minggunya 3 JP. Pada jam pelajaran PJOK, pelaksanaannya tentu di lapangan SDN 255 Gede Bumi Antapani. Presentasi dilakukan di akhir pertemuan atau minggu ke-4. Seperti itu. Kapasitas yang dimiliki, asset based thinking, ini yang ada di sekolah kita, ada manusia yang tadi guru PJOK dan juga guru-guru, guru wali, kepala sekolah dan lain sebagainya. Sarana prasarana tadi lapangan, lalu panggung, wifi, TV dan lain sebagainya. Nanti ada aset politik juga, yaitu Korlas yang siap mendukung tercapainya program ini dengan mengarahkan orang tua untuk ikut bergabung. Seperti itu. Ini rencana evaluasinya ada 2. Yang pertama adalah refleksi. Refleksi oleh anak-anak sendiri, dia merefleksikan diri sendiri dan juga merefleksikan teman-temannya, memberikan umpan balik kepada teman-temannya. Lalu yang berikutnya adalah survei. Nah, survei hasil bagaimana pendapat orang tua lalu dan guru juga terhadap gerakan-gerakan mereka. Seperti itu. Kemungkinan tantangan yang mungkin terjadi adalah tantangan sulitnya peserta didik mengembangkan ide gerakan. Jadi kadang stuck. Makanya gerakannya ngapain lagi. Nah, itu tantangan yang akan muncul. Solusinya ya mungkin diberikan banyak referensi. Jadi diberikan banyak referensi aja. Seperti itu. Dari gerakan dari YouTube, rencana dari YouTube dan lain sebagainya. Udah, itu saja. Terima kasih. Kira-kira apakah ada umpan balik atau ada masukan untuk saya, Ibu-ibu Bapak? Apa jempol? Nah, mudah-mudahan umpan baliknya bisa spesifik gitu. Terima kasih. Siapa? Bersuara. Oh bangga bersuara Pak. Siapa dulu? Bu Hani dulu, Pak Otang Kosa dulu. Barengan ya nggak bisa gitu Pak. Oh Bu Hani dulu, Bu Hani. Saya kan Bu Hani. Enggak. Ajis, mohon izin untuk bertanya. Bangga Bu. Untuk senam kreasi ini, idenya tadi oleh penciptaannya oleh siswa sendiri. Dikelompokkan Dikelompokkan dulu, nanti kira mereka berkelompok, ya udah mereka bisa menciptakan gerakannya. Musiknya juga dari misalkan musiknya beragam. Jadi anak-anak ya, kalau bagaimana kalau memilih misalkan lagu barat, apakah ada lirik tertentu yang Oke. Jadi nanti ada ketentuannya. Contoh, kalau satu liriknya itu tidak boleh ada yang apa ya bahasanya ya, kasar kayak gitu, kasar atau jorang liriknya. Satu dari lirik walaupun itu bahasa asing. Jadi nanti kita akan saya akan ngecek kalau bahasa asing kita translatekan ke bahasa Indonesia itu isinya seperti apa. Satu. Yang kedua, video klipnya. Jadi video klip asli ya. Video klip aslinya bagaimana? Vulgar enggak gitu. Bisa kalau vulgar kita jangan. Tapi video klip asli. Kalau video klip palsu mah ya biarin aja itu mah. Jadi yang aslinya seperti apa gitu. Kalau yang aslinya aman, lalu liriknya juga aman, pakai seperti itu. Oke, nanti dari situ kita bisa melihat mana yang jadi pemanasan, mana yang inti, mana yang pendinginan. Karena kan kelihatan dari irama atau ketukan dari situ. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih atas pertanyaannya, Bu. Ya kan Pak Ustadz tadi udah memberikan feedback. Terima kasih Pak Ajis ya. Kayaknya juga berkaitan dengan keagamaan juga mungkin bisa jadi itu liriknya yang senang. Jadi apakah bisa jadi mungkin apakah musiknya Islami? Oh gitu. Jadi musiknya Islami ya Pak ya? Oh oke. Nanti kita lihat apakah bisa terlaksanakan atau tidak. Bisa jadi mungkin kan anak-anak kan bervariasi kan. Betul. Senangan juga bisa jadi. Oh iya. Dengan musik yang mereka sukai bisa menciptakan gerakan yang
lampunya Islami tapi juga gerakan tetap sama. Oke. Gitu. Senam santri. Senam santri ya, betul betul betul. Betul Bu Beni, senam santri ya. Siap, ada lagi Ibu Bapak? Oh, Pak Suban. Mungkin masih nyambung sama musik ya Pak. Kalau itu berarti memang diberagamkan dan bebas gitu, atau biasanya itu ada challenge dari kitanya, dari SDM-nya, ada satu musik di share ke anak-anaknya, jadi beberapa kelompok Oh. menggunakan ini untuk kreasi senam mereka gitu. Oh gitu. Jadi Memang ini mah dibebaskan, jadi boleh ambil dari musik luar dan musik sebagainya gitu. oh oke oke. Kita sendiri dari Oke. Untuk rencananya sih, rencananya ini kita mau bebas. Jadi bebaskan rencananya, tapi masukan Pak Suban tadi bagus Pak. Nanti saya coba pertimbangkan kalau misalkan musiknya sudah kita tentukan ya. Jadi pemanasan seperti apa musiknya, inti seperti apa, pendinginan seperti apa gitu ya. Nanti anak-anak juga memilih kali ya. Anak-anak memilih musiknya mau yang mana dari 3 ini. Kayak gitu kali ya Pak Suban ya. Sip, terima kasih masukannya Pak Suban. Nanti saya coba pertimbangkan. Ada lagi Bu? Boleh tolong jelasin lagi nggak yang bagian anak-anak senam? Ah. Itu tuh anak-anaknya tuh satu kelas atau satu angkatan, misalnya Pak Ajas kan ngajar 4 kelas nih, empatnya atau cuma satu? Oke, nanti semuanya akan tampil Bu. Tapi yang tampil berurutan sesuai kelompoknya. Oh, jadi nanti kita susun mana dulu nih. Jadi yang karena ininya tuh dari yang gerakan yang biasa dulu pemanasan, nanti naik ke inti sampai ke ujungnya inti, nanti turun lagi gerakan-gerakan yang lebih sederhana pendinginan. Nah, seperti itu. Jadi kita susun kelompoknya. Jadi nggak semuanya langsung brek semua anak tampil, enggak, tapi kita per kelompoknya itu biasanya 5 atau sampai 6 anak. Nah, nanti orang tuanya ikutan senam juga. Iya, ikutin anaknya, ikutan. Latihan juga. Oh enggak, ikutan saat presentasinya aja. Ya nanti Berarti yang tampilnya kelompok itu orang tuanya juga yang itu. kelas itu. Jadi nanti kan kelas itu tampil kan yang sudah disusun tadi. Nah, semua orang tua dari anak yang dari tadi pemanasan, inti pendinginan ikutan. Gitu. Kayak biasa aja kayak kita di Selasa itu, dan semuanya ikutan walaupun gerakannya beda-beda gitu. Siap, terima kasih. Ada lagi? Udah? Ini tadi Oh, ada lagi. saya memang sependapat apa yang disampaikan Pak Sukan. Jadi kalau bisa ya kita menyiapkan beberapa musik, ya kemudian di-share ke anak, terus anak suruh ya mau memilih ya, Oke. memilih dari apa yang kita share. Kemudian tadi berkaitan dengan video klip, ya. Oke. Saya rasa video klip nggak usah ada, tapi kita ambil musiknya saja. Oh iya. Tapi di situ kan karena nanti kita akan tampilkan selain anak menampilkan kreasinya, tapi buat kita ada apa ya, perbendaharaan buat khususnya di guru-guru PJOK. Anak itu waktu mau tampil tolong dibuatkan. Oh, oke, paham. Nah, itu Ya. nantinya kan buat bahan kita lah. Oh, iya. Bahan kita. Oke. Kelompok ini hasilnya. Oh iya. Selain mereka tampil juga ini. Oke. Siap. Terima kasih, Pak. Untuk video klip, nah, kenapa video klip tetap dicek itu agar ketika anak-anak latihan di rumah gitu. Kalau video klipnya aman ya alhamdulillah. Takutnya video klipnya tidak aman, ada gimana gitu ya gerakannya atau pakaian si video klipnya yang artisnya rada-rada vulgar, takutnya mereka liatin itu. Ya, gitu. Saya tadi mengusulkan setuju sama Pak Subhan. itu ya kita share-nya musiknya aja. Oke. Jangan sama video klipnya. Oh, iya. Video klipnya jangan. Oke. Takutnya, nah, itu tadi. Oke. Siap nyambung yang tadi ya. Ya, udah Oke. mulai ya kalau di tingkat pertumbuhan anak itu kan ya sekarang kelas 4 kelas 5 itu udah mulai Luar biasa ya. bahaya. Oke. Ya malah Siap paham. menitnya wae gitu. Oke. Siap. Jadi yang di-share ya tadi ya kayak Pak Suban ya. Jadi cuma 3 musiknya sudah kita tentukan 3, lalu yang di-share-nya sudah tanpa video klip gitu ya maksudnya. Oke. Siap, terima kasih Pak. Ada lagi Bu Ibu? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, saya cukupkan sekian. Terima kasih atas partisipasinya, terima kasih atas feedbacknya dan umpan baliknya.
Mohon maaf jika kekeliruan, mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan lancar ya dan bisa menjadi piloting untuk kelas-kelas yang lainnya. Seperti itu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.